Pemirsa, untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di pusat perbelanjaan, pemerintah Kabupaten Cianjur menggelar rapid test di dalam pasar. Namun rapid test ini tidak dipedulikan warga yang malah lebih memilih berdesakan untuk berbelanja. Pemerintah Kabupaten Cianjur menggelar rapid test di pusat perbelanjaan Bomero City Walk, Cianjur Kota. Petugas memeriksa suhu tubuh dan cek darah warga yang sedang berbelanja. Menurut PLT Bupati Cianjur, Herman Suherman, rapid test ini akan terus dilakukan selama PSBB di tiap kecamatan yang masuk dalam zona merah COVID-19. Dan hasil rapid test kali ini akan diinfokan lewat telepon ke warga yang mengikuti rapid test jika diketahui positif. Alhamdulillah untuk hari ini kita fokus di pusat perbelanjaan Cianjur. Jadi sistemnya begini, setiap masyarakat yang lewat kami cek suhunya. Kalau lewat 37 derajat kami lakukan rapid test. Kalau yang bersangkutan ternyata positif akan kami bawa ke rumah sakit. Ya. Saat ini jumlahnya berapa yang sudah rapid test, Pak? Saat ini masih relatif sedikit karena yang panasnya di atas 37 masih sedikit. Ada beberapa orang. Namun sayangnya rapid test ini kurang mendapat perhatian sebagian warga yang berbelanja. Mereka lebih memilih berdesakan untuk berbelanja kebutuhan lebaran tanpa menjaga jarak. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Jawa Timur, melakukan rapid test massal terhadap para pedagang di pasar-pasar tradisional Minggu pagi. Salah satunya di Pasar Pon, di mana petugas memanggil dan melakukan rapid test kepada pedagang untuk memastikan tak ada yang tertular virus corona. Dengan rapid test ini, pedagang berharap tidak ada tertular virus corona, sehingga masyarakat yang akan berbelanja di Pasar Pon tidak ada rasa takut akan tertular. Dari Cianjur, Jawa Barat dan Jombang, Jawa Timur, kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini jumlah pasien positif corona mencapai 17.514 orang. Sementara itu 4.129 pasien sembuh dan 1.148 meninggal. Kinerja data kita pada hari ini, kita sudah melaksanakan pemeriksaan spesimen sebanyak 187.965 spesimen. Ini dilaksanakan dengan dua metode, baik menggunakan real-time PCR maupun dengan tes cepat molekuler. Sudah lebih dari 10 mesin tes cepat molekuler yang beroperasional, dan pada hari ini sudah bisa melakukan pemeriksaan sampai sebanyak 980 spesimen. Ini dari sekitar 140.473 orang yang kemudian kita lakukan pemeriksaan. Hasilnya sebagai berikut, bahwa konfirmasi COVID-19 positif naik 489 orang, sehingga totalnya menjadi 17.514 orang. Kasus sembuh meningkat 218 orang, sehingga total menjadi 4.129 orang. Kasus meninggal 59 orang sehingga totalnya menjadi 1.148 orang. Sudah 387 kabupaten kota yang terdampak di 34 provinsi. Akumulasi data yang kami miliki terkait dengan orang dalam pemantauan adalah 270.876 orang, sementara pasien dalam pengawasan adalah 35.800 orang. Pemirsa, masyarakat diminta bersiap dengan kondisi kehidupan baru di tengah pandemi virus corona. Kehidupan baru yang akan dijalani dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Pandemi virus corona masih belum berakhir. Pandemi virus corona telah mengubah cara manusia menjalani rutinitas. Seluruh aktivitas kehidupan terdampak. Semua berharap pandemi cepat berlalu. Saat ini, masyarakat diminta bersiap untuk menuju the new normal atau kehidupan baru di tengah wabah corona.
Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smita, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Aturan jaga jarak sosial dengan mengurangi kontak fisik dengan orang lain tetap dijalankan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat bisa berdamai dengan COVID-19 agar tetap produktif. Pemerintah akan mengatur agar kehidupan kita berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Saya tekankan keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Ini jangan dibenturkan sebagai sebuah pilihan. Ini bukan dilema. Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Sementara untuk persiapan menuju kehidupan baru, Menteri BUMN Erick Thohir bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyiapkan program baru usaha mikro kecil menengah UMKM agar kembali menggeliat. Selain itu, Menteri BUMN juga telah mengeluarkan surat kepada seluruh BUMN untuk menyiapkan langkah-langkah mengantisipasi skenario the new normal. Transisi menuju kehidupan baru perlahan sudah mulai berjalan di sejumlah lapisan masyarakat. Beberapa tempat ibadah sudah beradaptasi saat beraktivitas di tengah virus corona. Begitupun di sejumlah perusahaan atau pabrik yang mulai menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas. Masyarakat Indonesia bersiap untuk menuju kehidupan baru di tengah pandemi COVID-19. Lalu bagaimana strategi menghadapi the new normal? Kami hadirkan cuplikan dialog dengan ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, dalam program iNews sore tadi. Sehingga kita harus sebelum nanti dilonggarkan, hal-hal ini harus disiapkan dulu. Karena kalau tidak nanti akan menimbulkan masalah-masalah baru yang kita tidak siap menghadapinya. Dan pelonggaran itu sendiri pun tidak saja harus berdasarkan dorongan ekonomi, tapi lebih banyak karena didorong oleh faktor-faktor yang di mana kasus sudah menurun, di mana testing sudah meningkat, dan layanan kesehatan kita sudah siap dengan segala kemungkinan yang terjadi ketika dilonggarkan, kemungkinan akan kemungkinan terjadi gelombang kedua atau gelombang ketiga, yang itu kita harus siapkan. Karena itu yang disebut dilonggarkan adalah sebenarnya peningkatan kewaspadaan yang lebih tinggi dibandingkan sekarang. Sekarang kita harus menginisiasi supaya masyarakat yang menjadi pemilik dari program pembatasan sosial di lingkungannya masing-masing. Saya memberikan istilah sebagai pembatasan sosial berbasis lingkungan atau berbasis lokal. Dan dengan demikian maka di mana mereka tinggal, itu apakah kampung, apakah dusun, apakah RW, itu sudah dibiasakan secara terus-menerus perilaku-perilaku yang memang untuk menghindari penularan. Dengan demikian, kita tidak perlu lagi melakukan himbauan karena edukasi akan terus berjalan. Dan yang paling penting adalah kita juga melihat pengalaman di beberapa daerah yang melaksanakan PSBB dibandingkan daerah yang tidak melaksanakan PSBB. Ternyata daerah-daerah itu tetap melaksanakan pembatasan sosial yang sifatnya berbasis lingkungan dan berbasis lokal. Dan ini akan lebih sustain, akan lebih terpelihara, karena kita hidup dalam masa yang sangat panjang, karena kita akan mungkin 2-3 tahun mendatang masih harus meningkatkan kewaspadaan, dan itu menjadi norma baru, perilaku baru pada masyarakat, perilaku yang bertanggung jawab. Pemirsa, di tengah larangan mudik di sejumlah daerah, berbagai cara dilakukan pemudik untuk pulang ke kampung halaman. Seperti di Ngawi, Jawa Timur, petugas merazia sejumlah pemudik yang bersembunyi di dalam mobil yang sedang diderek. Petugas Satlantas Polres Ngawi merazia 7 pemudik asal Jakarta yang akan pulang kampung ke Surabaya.
Mereka menaiki sebuah kendaraan yang seolah-olah mogok dan dinaikkan ke mobil derek. Aksi mereka berhasil diketahui petugas Satlantas Polres Ngawi yang berada di checkpoint atau lokasi penyekatan di eksit tol Ngawi. Petugas juga merazia 18 pemudik lainnya yang menaiki mobil travel, mobil pick-up, dan mobil pertanian. Sebelum dipulangkan ke tempat asalnya, petugas merazia para pemudik. Hari ini kami dari Polres Ngawi dan PJR Polda Jatim mengamankan kurang lebih 25 pemudik. 25 pemudik ini ada beberapa modus baru, antara lain 7 orang menggunakan towing, dalam ini mobil yang diangkut menggunakan towing, terus kemudian 15 orang menggunakan travel, kemudian 3 orang menggunakan mobil kombi ataupun mobil pertanian yang turun di rest area. Ditilang dan kendaraannya dan? Untuk seluruh kendaraan kami melakukan penilangan dan juga memberikan ditahan kendaraan. Sementara itu, volume penumpang kapal feri dari Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali Minggu pagi membludak di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Ribuan pemudik tujuan sejumlah kota di Pulau Jawa ini pulang kampung untuk melaksanakan lebaran bersama keluarga. Data manifest Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur mencatat terjadi lonjakan penumpang dari Bali menuju Jawa sejak 2 hari terakhir. Terdata sebanyak 5.000 lebih penumpang dari Bali yang telah diseberangkan ke Jawa Timur. Untuk memutus penyebaran virus COVID-19, para pemudik diperiksa suhu badannya dan harus melewati bilik disinfektan. Tujuannya ke mana nih Mas? Ke Jember. Ke Jember. Dalam rangka apa nih Mas ke Jember ya? Mau pulang kampung ini. Pulang kampung. Ya. Bisa lebaran di kampung di Jember ya? Ya. Gelombang arus mudik dari Bali diperkirakan akan terus mengalir ke Jawa melalui Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi hingga puncaknya pada tanggal 23 Mei mendatang. Kontributor iNews melaporkan. Hari pertama penerapan PSBB di Malang Raya, banyak warga yang belum mematuhi aturan, mulai dari ramainya pasar tradisional hingga kapasitas penumpang yang lebih dari 50% daya angkut. Pasar Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini penuh warga. Padahal Malang Raya baru memulai pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum pakai masker, segera. Petugas pun menghimbau warga agar menjaga jarak fisik dan menggunakan masker saat berbelanja di pasar. Jaga jarak, jaga jarak. Bupati Malang mengatakan sosialisasi aturan PSBB di pasar tradisional telah dilakukan. Hanya saja, warga belum mengindahkan aturan ini. Nggak ada titik temu, ikuti aturan. Nanti gimana Pak? Ya ikuti aturan, kalau udah ikuti aturan ya ambil tindakan. Ditutup, ditindak berarti? Ditutup. Ada kompensasi nanti Pak? Ya ada, dia melanggar kok kasih kompensasi. Tapi sosialisasi sudah dilakukan Sudah. Dia bukan dilarang ya, hanya dibatasi. Iya. Sekarang buka, besok tutup. Ganjil genap, besok buka lagi. Sementara di titik penyekatan daerah perbatasan dijumpai pengendara yang belum mematuhi aturan PSBB. Pengendara diberhentikan dan diminta menunjukkan surat perjalanan dinas, identitas penduduk, dan tujuan perjalanan. Beberapa bahkan putar balik karena tidak memenuhi syarat yang berlaku. Petugas juga memantau kapasitas mobil. Satu persatu penumpang ditanya tujuan pergi serta identitas mereka. Masih banyak kendaraan seperti transportasi umum yang mengangkut lebih dari 50% dari kapasitas kendaraan. Pengelola transportasi umum pun akan ditindak jika kembali melanggar di hari berikutnya. 2 hari setelah ini mereka masih melakukan hal yang sama, itu kan kita berikan teguran nanti, teguran yang tertulis. Dan nanti apabila sudah masuk dalam etalase penindakan, nah nanti akan kita lakukan penindakan secara tegas terhadap izin trayek dari kendaraan umum tersebut. Di hari pertama PSBB Malang Raya lebih dari 30 jenis pelanggaran terjadi. Pemerintah Kabupaten Malang membuka 10 titik untuk mengontrol hilir mudik kendaraan sehingga bisa menekan sebaran COVID-19. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Fitri, Pasar Tanah Abang ramai dikunjungi pembeli meski PSBB masih berlaku. Informasi selengkapnya sesaat lagi.